dipindahkan. Cek, ya. Puji Tuhan, shalom. 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 Ya, kembali lagi pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam doa pujian penyembahan kita. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa membuat iman kita semakin bertumbuh. Seperti firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mempertajam pendengaran kita di waktu pagi. Sebab itu kita bersyukur bahwasanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk sama-sama mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami datang, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih mengerti akan Engkau, lebih mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau berkati apa yang kami lakukan dan kiranya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka yang menonton secara online. Biarlah Tuhan juga memberkati pendengaran kami semua supaya kami sama-sama bertumbuh dalam iman kami akan Tuhan. Amin. Makasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Sama-sama katakan. Kau temani aku. Kerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama katakan. Bapa, Kau seruan hatiku. Selalu ada dalam hati-Mu Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu. sama-sama dengan iman katakan. Untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Kami rindu Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi, semua yang Kau lakukan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur, Yesus. Bapa kekal mulia, tak pernah Kau lupakan kami Tuhan, tak pernah terlepaskan dari kasih-Mu. Kau selalu ada, Yesus, Yesus. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian syukur-Mu kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau Tuhan layak disembah, Engkau Tuhan layak terima segala pujian kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berharga dalam pandangan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, biar Roh-Mu melingkupi kami, menjaga kami, menolong kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
Bapa. Lebih sungguh-sungguh lagi angkat suaramu, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini Tuhan, Kau hadir dalam hati kami, dalam hidup kami. Kau bekerja terus Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Amin. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang. Amin. Bersamamu, Bapa. Mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini karena kasih setiamu lah yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan bersama-sama membicarakan tentang firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong setiap hati kami membuka telinga pendengaran kami, biar apapun yang kami pagi hari ini diskusikan bersama-sama mengenai firman Tuhan dapat kami terima, dapat kami mengerti, dan terlebih lagi kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Baik. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Luar biasa ya pagi hari ini. Kita semua di tengah-tengah orang-orang pada tidur. Ya, kita mau pagi hari ini sama-sama membahas firman Tuhan. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Saya rasa semuanya harus sudah siap ya, karena kan kita sudah kasih bahannya sudah lama gitu ya. Sudah kita kasih bahannya dari beberapa waktu yang sebelumnya. Oke, kita akan sama-sama membuka di dalam 1 Tesalonika 4 ya. 4 ayat 13. Oke, coba kita buka sama-sama. Satu Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Oke. Kita akan baca secara bergantian dimulai dari Mei. Ya, mulai dari Mei, kemudian Ayu, kemudian Putra. Oh, Putra sudah ganti nama katanya jadi Fufut ya. Terus 16, 17, oke selanjutnya terus ya. Baik, silakan dibaca 3, 2, 1. Mei. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. 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 Oke. Judulnya agak ngeri ya. Sebenarnya tema khotbah kali ini itu lebih pada saat kalau kita tahu ini biasanya ayat ini digunakan untuk kebaktian penghiburan ya, atau kebaktian penghiburan, kebaktian orang metong gitu.
Iya kan betul, kebaktian penghiburan ini biasanya. Makanya di ayat, oh ya, ya meninggal. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggoy, ya. Oke. Baik, siapa yang mau ini dulu? Silakan. Dari malam Tama sudah belajar toh? Oke. Oh, iya. Oke, silakan yang mau mendapatkan sesuatu dari sini, kira-kira apa? Silakan disampaikan. Ayo. Ya, sudah kasih dari sebelumnya juga teman-teman yang di Pasori juga begitu. Sudah kasih. Ya. Yang pertama mungkin apa? Siapa? Yang pertama, saya. silakan. Oke. Ya karena kebetulan kemarin kami membahas loli, jadi kita harus mempelajari Masa kencang firman sekali Tuhan membahas juga. loli, kira-kira pasal kitab, Setelah aku baca ini perikop, ternyata surat ini ditujukan Paulus ke jemaat di Tesalonika karena memang pada saat itu ini jemaat Tesalonika lagi berkabung-berkabungnya. Terus mungkin di jemaat Tesalonika ini masih kurang tentang pengajaran Injil lah. Karena kayaknya ini si Paulus dia mengajar di Tesalonika itu sekitaran beberapa minggu, jadi Kak baru dia masuk langsung ke penjara. Jadi kayak kurang pengajaran lah ceritanya nih, jemaat Tesalonika dapat bencana mungkin langsung terpuruk. Oke. Terus pas saya baca ini perikop lebih condong ke ini ayat yang bilang, kayak langsung itu muncul di otakku yang ayat bilang di kayaknya Filipi 1 ayat 21 bilang karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Asik. Kayak ku bilang pantas bilang ini Paulus ke jemaat di Filipi, oh itu kematian itu adalah sebuah keuntungan karena yang pertama dibangkitkan nanti tuh orang mati, bukan kita yang duluan diangkat. Jadi kayak kan nanti di rapture terakhir nanti ketika sudah tiba masanya, kayak simulasi dalam otak itu kita diangkat dulu, baru nanti dibangkitkan. Tapi ternyata setelah aku baca ini, oh orang yang mati dulu yang bakalan diangkat. Baru ada di dalam ayat ini bilang, ndak akan mendahului itu orang yang sudah meninggal begitu. Jadi kayak aku bilang, oh ini orang-orang yang meninggal dalam Kristus betul-betul beruntung begitu. Kenapa si Yang sudah Paulus duluan metong gitu ya? meninggal? Meninggoy. Maafkan pendeta kami. Iya. Jadi kayak aku bilang ini orang-orang yang duluan meninggal dalam Kristus, mereka yang lebih duluan bakalan diangkat, mereka yang bakalan lebih duluan ketemu sama Tuhan Yesus begitu. Daripada kita yang masih bertahan. Dan untungnya lagi kayak mereka ndak akan dapat masa-masa pencobaan kayak kita yang masih hidup pada saat rapture ada begitu. Kayak aku bilang, oh pantas bilang ini Paulus mati itu adalah sebuah keuntungan. Jadi aku bilang dari situ, kenapa kita manusia masih berpikir bahwa itu kematian itu adalah akhir dari segalanya begitu. Padahal itu adalah sebuah keuntungan buat setiap kita yang sudah meninggal tapi dengan tanda petik besar dalam Kristus. Oke. Nanti lanjut. Oke. Keren. Ada lagi? Silakan. Di ayat yang pertama kan saja sudah ada pembedanya kan? Ayat yang pertama, ayat 13 dikatakan apa? Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi betul kata Ayu tadi, saya tambahkan ada kekhawatiran mereka tentang bagaimana orang
yang duluan meninggal di dalam Tuhan. Nah, mereka punya kekhawatiran ini bagaimana ya dengan nasibnya nanti pada saat kedatangan Tuhan. Begitu. Mereka mereka ingin supaya kamu tidak mengetahui tentang mereka meninggal, supaya apa? Jangan duka citanya sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, itu perbedaannya. Makanya ayat ini biasa dipakai di tempat penghiburan. Karena duka cita kita itu tidak boleh sama dengan duka cita dunia, karena itu tadi ya dikasih tahu ini rasanya sama Paulus, begini loh, kita itu jangan kalau kita ada orang meninggal atau gimana, duka cita kita kayak duka cita orang dunia gitu. Nah, begitu, jangan sampai kita sama dengan duka cita orang dunia. Kenapa? Nah, dikasih oleh di bawahnya nanti di 14, 15, 16, 17 begitu ya. Jelas ini ya. Jadi dikatakan makanya selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, makanya kan kita tidak tahu nih meninggal itu seperti apa karena kita masih hidup, dan setelah kita meninggal pun kita tidak tahu, kita tidak bisa cerita sama orang yang masih hidup kan begitu bagaimana kondisi meninggal. Ya, kecuali kalau memang orang-orang yang sudah pernah mungkin mati suri atau bagaimana, cuman kan hanya jarang sekali gitu ya. Jadi betul yang dibilang Ayu tadi, ada kecenderungan seperti itu, ada ketakutan seperti itu ya, mengenai mati adalah keuntungan. Ya pokoknya semuanya dalam Kristus itu keuntungan itu ya, karena kita duka cita kita akan mendatangkan sukacita ya. Makanya kalau kita baca nanti, yang meninggal dulu memang yang akan dibangkitkan gitu, baru ini. Dan kita pun kalau tidak tertinggal ya, kalau kita keikutan rapture ya kita nggak ngalamin masa-masa yang dikatakan di dalam Wahyu itu, masa-masa di mana kita disiksa, dicobai dan lain sebagainya, kalau kita ikut terangkat kan begitu. Oke, yang lain silakan. Itu poin pertama ya. Jadi kita jangan seperti orang dunia pada saat ada keluarga kita meninggal, pada saat bahkan kita pun menyambut kematian dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan, dengan orang yang tidak percaya. Nah itu, makanya kita akan belajar tentang ayat 14, 15, 16, 17, 18. Silakan, next. Tama. Dikasih naik dulu. Cek. Oke. Nah, kalau di ayat 13 ini saya lihat dari terjemahan yang lain, bahasa Inggris. But we do not want you to be ununiform, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. Jadi kayak yang meninggal di sini ditulis dengan kata asleep, tidur. Dan kalau saya ingat tentang kematiannya Lazarus juga waktu itu, Tuhan Yesus bilang dia cuma tidur. Dan ada kematiannya siapa lagi? Kalau enggak salah yang dibilang dia cuma tidur. Intinya Tuhan Yesus pakai istilah tidur dalam sebuah kematian. Anaknya Yairus. Jangan takut, dia cuma tidur lalu diketawai. Ya, begitu. Jadi di sini yang saya pelajari bahwa mungkin ini lebih ke batas aktivitinya kita di dunia ini. Kayak misalnya saya ditentukan sama Tuhan beraktivitas di dunia ini, mengerjakan pekerjaannya Tuhan sampai kapan. Setelah itu ya sleep dulu, kayak istirahat. Sama, kita semua punya waktu-waktu tertentu di dunia ini dan akhirnya kita punya waktu untuk rest, untuk istirahat. Artinya di perikop yang selanjutnya itu, di sana dibilang bahwa 1 Tesalonika 5 ya, ayat yang pertama itu dia bilang
tentang masa dan waktu itu tidak ada yang tahu, itu sayangnya. Jadi dalam aktivitasnya kita yang saya renungkan, alangkah beruntung kalau kita itu di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan dan kalau orang-orang yang kita kasihi itu di dalam Tuhan. Saya pernah ingat tanteku sebelum meninggal itu dia bilang, sekalipun saya meninggal saya tidak khawatir karena saya sudah berusaha untuk membuat anak-anak saya kenal Kristus. Jadi kalaupun saya meninggal saya sudah tidak punya beban lagi. Dan saya pelajari bahwa memang kita semua punya waktu kita masing-masing. Nah disinilah kita mempergunakan waktu kita dengan baik karena tentang waktu itu kita tidak tahu kapan kita berhenti untuk beraktivitas di dunia ini. Kita tidak tahu, tapi beruntung kalau kita selama hidup kita percaya kepada Tuhan. Selama kita hidup di dalam Tuhan dan melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupannya kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Oke, Esra. Iya. Mengapa menggunakan kata fall asleep ya? Ya, kata yang digunakan fall asleep. Karena posisinya. Orang tidur ada yang dikasih berdiri? Enggak ada kan. Makanya dalam kebudayaan Yahudi, nggak bisa dia cerita, aduh. Jadi begitu maksudnya ya. Jadi gini, orang yang itu memang posisinya fall asleep gitu loh. Jadi orang meninggal kan fall asleep. Jadi makanya menggunakan kata fall asleep atau tertidur. Tetapi sebenarnya kata-kata itu fall asleep itu kalau dalam bahasa ininya juga dalam bahasa Ibraninya mendapat perhentian gitu loh. Perhentian artinya kan kalau orang perhentian istirahat itu posisinya juga tidur. Kita kan tidur juga posisinya gitu. Makanya dipakai kata fall asleep gitu ya. Dari dalam beberapa kali ayat, dalam beberapa ayat, contoh misalkan di Ulangan 31 ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama. Nah kata perhentian itu juga itu literally bahasa Ibrani itu engkau akan tidur gitu ya, fall asleep, thou shalt sleep ya gitu ya. Jadi sama bermakna berbaring atau beristirahat. Jadi memang sebuah gambaran mengenai orang yang meninggal itu posisinya memang tidur, posisinya ya, posisinya. Nah, tetapi kalau di dalam Tuhan seperti tadi contoh Yairus, contoh Lazarus, ya Tuhan melihat bahwa kematian secara jasmani itu bukan kematian yang sifatnya kekal. Cara pandang Tuhan dengan cara pandang Yesus dengan kita agak sedikit berbeda di sana. Orang makanya sekali lagi ya dengan kita punya iman yang seperti itu, makanya kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mohon maaf nih kalau misalkan kita punya keluarga besar, ada salah satu keluarga kita meninggal atau apa gitu ya. Nah, jangan sampai kita terbawa. Orang boleh sedih enggak dengan ininya karena kita enggak bisa lagi bercakap-cakap, boleh saja. Tetapi ingat, di balik itu kita enggak boleh sama dengan yang lainnya. Karena kenapa? Kita punya pengharapan bahwa dia akan dibangkitkan nanti, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita masih ada ketemu lagi suatu kali gitu. Sepanjang dia di dalam Tuhan Yesus. Silakan yang mau tambahkan yang lain lagi. Makanya jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Silakan berikutnya. Terima kasih Vero. Ya, saya pagi hari ini dibukakan lagi. Kalau menurut Ayu, memang begitu ya. Satu ayat itu bisa bicara banyak buat kita. Kalau Ayu bicara tentang mati adalah keuntungan, kalau Vero berbicara mengenai posisi sleep, tidur. Yang lain mungkin. Tama. Nah. Silakan Tama, oke. Ayo silakan Tama. Jadi anunya itu nih Kak, kayak yang bilang Kak Vero, beristirahat atau rehat dari kebisingan duniawi di. Nah. Apa Putra? Oh,
Terus Kami. Oh. kenapa nanti tidak ada suruh bahas dulu sudah kasih. Itu Mi, kalau kebanyakan kau main tadi malam kemana? Ih, Ya silakan. ya jadi kayak ini orang yang meninggal Kak, dia menunggu. Iya. Pasti kalian tanya di mana menunggunya. Kayak kita kayak pas kecil tuh kayak bilang kalau meninggal mi orang berarti ketemu sama Tuhan Yesus. Bisa. The place name Firdaus, what is that? Oke, saya jelaskan. Berdasarkan iman kita, tapi gini ya, pengetahuan kita mengenai kemana orang sesudah meninggal, terus diperlakukan seperti apa atau bagaimana, itu tidak boleh merubah dasar iman kita. Kan iman kita kan misalkan kita percaya sama Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus yang kedua kita percaya akan Tritunggal, ya. Terus kita percaya akan ada hari penghakiman dan lain sebagainya. Nah, jadi perkara nanti roh kita kemana, jiwa kita kemana. Kalau roh sudah pasti kembali kepada Sang Pencipta. Jiwa kita kemana? Kalau tubuh jasmani kita sudah pasti dari debu kembali menjadi debu. Nah, kan setelah itu, nah di dalam terminologi jiwa kan ada trikotomi, ada dikotomi. Trikotomi itu tubuh, jiwa, dan roh. Dikotomi itu hanya dua, tubuh dan jiwa. Tetapi di dalam jiwa sendiri ada rohnya di dalamnya. Begitu. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Dilihat dari sudut pandang mana. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau orang meninggal di dalam Mazmur dikatakan bahwa rohnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Ya, jiwanya kemana? Kan begitu. Nah, kalau berdasarkan cerita yang ada di Alkitab, sekali lagi ya, cerita mengenai roh tubuh jiwa kita kemana itu tidak merubah dasar iman kita. Kita mau percaya karena begini, itu akan ada kita akan ketemu perbedaan dengan doktrin dari teman-teman kita yang Katolik itu. Bahkan teman-teman kita pun yang sesama Kristen pun masih ada perbedaan. Gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, sepanjang dia tidak merubah bahwa kita itu sama-sama percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tritunggal kita percaya, toh. Nah, tiga itu kalau nggak salah, ada tiga pondasi utama. Ya itu tidak ada masalah gitu loh. Meskipun kita, maaf kata nih, kita mempercayainya agak berbeda dari yang lain. Itu masalah ini. Nah, setelah orang meninggal, kalau berdasarkan cerita yang kita ketemui di dalam Alkitab, waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang Lazarus, orang yang miskin dengan orang yang kaya, Lazarus sebagai orang yang miskin dan orang kaya, maka setelah meninggal orang miskin itu dibawa ke pangkuan Abraham. Apa itu pangkuan Abraham? Nah, bagi kebudayaan orang Yahudi, pangkuan Abraham itu adalah Firdaus. Sama seperti waktu Tuhan Yesus meninggal, ya waktu dia disalib, ya kan? Ingat salibnya ada tiga. Salib yang ada satu penjahat yang dikatakan sama Tuhan Yesus, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jelas ya. Nah, orang Yahudi juga menyatakan bahwa di dalam kepercayaan mereka itu ada tiga tempat perhentian, ya. Ada namanya sebentar saya lihat catatan saya, ada namanya Firdaus, ada namanya Hades, ya. Jadi jagat raya itu bagi orang Yahudi terbagi tiga, ada surga atau Samayim, ada alam maut, Sheol atau Hades, ada bumi atau Eretz. Nah, alam maut itulah terbagi menjadi dua sebenarnya di dalam pengertiannya. Ada Sheol, ada Firdaus. Ya, surga itu belum. Gitu. Nah, Firdaus itulah yang disebut dengan kata-kata orang Yahudi adalah tempat pangkuan Abraham, tanda kutip. Nah, itulah Lazarus dibawa ke situ. Lalu kemudian orang yang kaya dibawa ke dalam Hades. Hades itu di mana? Hades itu yang panas sekali. Tempat penyiksaan buat orang-orang yang tidak percaya akan Yesus. Begitu, makanya kalau nanti baca, kita bacalah sama-sama ya, supaya agak sedikit kelihatan kalau kita kayak PA begitu ya kan. Kayak kelihatan sedikit rohani gitu ya. Lukas 16. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, silakan Gigi lanjut.
Lukas 16 ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lanjut. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa Kesini yang dulu anunya. Oh, langsung ngomong aja. dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat burung. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Terus? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Oke, stop. Situ ya. Lihat ya, di alam maut. Alam maut di situ yang dimaksud adalah Hades atau Sheol atau Hades gitu ya. Apa yang dirasakan di sana menderita sengsara. Nah, ini jangan sampai kita terdistraksi dengan beberapa pendeta yang ngomong, wah itu di Hades itu ditusuk-tusuk lah, dibakar-bakar lah, disiksa bagaimana. Nggak ada. Alkitab cuma ngomong ya memang seperti ini. Menderita sengsara. Cuman model menderitanya itu karena diapain, saya sampai sekarang belum mendapatkan petunjuk. Ngerti? Karena ada banyak pengajaran di luar sana. Oh iya, kalau misalkan sering bohong, misalkan sering bohong-bohong nih, lidahnya dipotong nanti tumbuh lagi, dipotong lagi tumbuh lagi, dipotong lagi tumbuh lagi. Saya tidak mengerti itu dari mana. Cuman memang menderita kekal. Cuman dia di situ menderita sengsara yang ada gitu loh. Nah sampai dia menderita sengsara, makanya nanti dilanjutkan di ayat 24. Dia lihat berseru kepada Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Nah, yang kita petunjuknya menderita sengsara dalam nyala api. Saya belum mendapatkan petunjuk mengenai kita ditusuk-tusuk sate gitu, nggak tahu ya dari mana ya. Cuman saya belum mendapatkan itu. Gitu. Atau ada yang ini di dalam ayat Alkitab dikatakan kalau sering bohong dipaku-paku, di apa-apa gitu, nggak ada ya. Yang di sini dikatakan bahwa kesakitan dalam nyala api. Makanya api neraka maksudnya mungkin. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Gitu. Antara dua alam ini dibawa ke situ. Nah, tetapi bagi orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Nanti kemudian mereka akan dibangkitkan. Nah, kita nanti bicara tentang akhir zaman. Dibangkitkan waktu Yesus datang, yang sudah mati ini dia akan dibangkitkan. Dibangkitkan dan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Setelah mereka baru ya kita yang hidup. Gitu. Oke? Berarti kayak ada dua versi Kak, yang ceritanya Yesus yang bersama di ini, yang bersama Yesus langsung di Firdaus, sama yang berada di pangkuan Abraham. Ya. Sama itu dua. Pangkuan Abraham itu ya Firdaus. Kalau yang teman-temannya kita dari Katolik kan mereka stay dulu di ini, api penyucian. Itulah mereka ada nanti namanya teologi purgatori. Mereka punya doktrin purgatori. Nah mereka semua ya orang-orang yang, jadi kan begini, correct me if I'm wrong ya, tapi saya rasa ini pemahaman kita. Itulah kenapa kita ada perbedaan dengan teman-teman di Katolik secara iman. Kita kan percaya iman itu anugerah, ya kan? Kita diselamatkan hanya oleh karena iman. Jadi iman, keselamatan, baru kita perbuatan baik. Iman menghasilkan perbuatan baik. Kalau teman-teman kita di Katolik agak berbeda. Dia iman tambah perbuatan baik baru selamat. Implikasinya adalah kalau hanya punya iman tapi tidak berbuat baik, maka dia akan ada tempat namanya, yaitu tempat di mana api penyucian. Nah makanya zaman dulu yang waktu sebelum zaman reformasi, inilah yang ditentang sama salah satunya Martin Luther. Apa yang ditentang Martin Luther waktu itu? Ada pengajaran bahwa gini, keluarga meninggal nih, kita punya keluarga meninggal, keluarga dekat meninggal. Terus dibilang begini, supaya api penyuciannya cepat diampuni,
kan dia menderita nih. Udah, ini ada surat pengakuan dosa, kamu beli ini. Nanti supaya orang yang meninggal ini tidak lama di api penyucian. Ngerti? Nah, itulah yang dijual surat indulgensia, surat pengampunan dosa. Jadi bukan kita yang beli baru diampuni dosa, bukan, tetapi untuk orang yang meninggal itu dibelikan, ya kan? Dibelikan surat pengampunan. Nah, kan sebenarnya itu intinya waktu itu gereja Roma sedang butuh dana cash untuk dia bangun gereja, gitu loh. Kemudian muncullah itu. Nah, itu begitu ceritanya surat indulgensia itu, surat pengampunan dosa. Supaya orang yang sudah meninggal, yang sedang di dalam penyucian itu cepat-cepat dikasih naik ke Firdaus. Cepat-cepat pindah alam, diampuni gitu loh, disucikan cepat-cepat. Nah itu, begitu ininya. Nah itulah yang ditentang sama Martin Luther salah satunya. Makanya kita kemudian tidak mengenal doktrin purgatori. Nah doktrin purgatori ini mirip sekali dengan doktrin teman-teman dari agama Muslim. Mirip. Yang gitu. Ini, nah, kenapa kita tidak pernah mengaku itu? Karena di Alkitab tidak pernah ada seperti itu. Nah, nanti kan kenapa teman-teman Katolik punya ini seperti itu? Karena dari kitab-kitab yang deuterokanonika itu. Yang kita belajar kemarin. Tadi malam ini saya membahas PA kedua sebenarnya dari 12 jam ini. Karena tadi malam saudara-saudara mamanya Dev datang menelpon. Terus ini kan kemarin 40 harinya mertua. Iya kan, opanya Dev 40 harinya kemarin. Terus kakaknya mencium-cium bau-bau melati begitu loh ini. Didatangi atau bagaimana. Nah, ini kita bahas. Kenapa sih di Katolik itu ada purgatori? Yaitu dari kitab-kitab mereka. Kitab-kitab mereka kan ada bahas malaikat, fallen angel, kemudian pernikahan antara anak manusia dan malaikat dan lain sebagainya, kan banyak dibahas. Nah kita kan tidak pernah mengutip itu, dari kita kan sudah belajar kanon Alkitab kemarin toh. Oh Ayu udah datang ya, sayang. Jadi kita kan sudah belajar tentang kanon Alkitab, kenapa kita tidak masukkan, kan jelas ya, Yesus tidak pernah mengutip kitab-kitab deuterokanonika yang dimaksudkan dari teman-teman Katolik, makanya kita tidak masukkan di dalam kanon, di dalam perjanjian lama. Begitu, sementara perjanjian baru kita kan sama semua, mau Katolik, mau Kristen Ethiopia, mau Kristen mana juga sama. Nah itu ya, jadi itu ceritanya. Jadi kenapa ada doktrin purgatori itu termasuk salah satu yang Kristen Protestan tidak percayai. Karena kalau misalkan itu dengan perbuatan, kan aneh gitu loh. Kan kita kan keselamatan oleh karena iman. Nah ini implikasinya juga nih, ini kita belajar pagi hari ini ya. Implikasinya iman, diselamatkan oleh karena iman, itu kalau kita mengacu kepada kejadian waktu Yesus disalib. Saya mau tanya sekarang, ini cara coba kita berpikir ya. Seandainya iman plus perbuatan, atau kalau mau selamat harus dengan perbuatan. Kalau mau selamat harus dengan perbuatan. Kalau misalkan kita nih baru bertobat hari ini, hari ini kita bertobat. Tiba-tiba dalam waktu 3 atau 5 hari kita dipanggil Tuhan. Nah belum ada perbuatan tak ini, bagaimana caranya? Selamat atau tidak? Kembali ke Tuhan. Enggak, kan enggak bisa. Ya kan? Kalau misalkan begini, kalau iman itu, kalau keselamatan itu karena perbuatan, salah satunya karena perbuatan, harus juga dihitungkan dengan perbuatan atau ditambahkan dengan perbuatan. Pertanyaannya begini, pada saat kita beriman, ya hari ini kita bertobat nih, beriman, 3-4 hari kemudian kita meninggal, belum ada perbuatannya, dosanya tapi masih ada, ditimbang-timbang, kira-kira masuk mana? Nah makanya di dalam iman Kristen, Martin Luther dan di Alkitab juga kan tertulis, kamu diselamatkan hanya oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan. Nah, iman yang bertumbuh akan menghasilkan perbuatan yang baik. Itu perbedaan kita yang sangat mencolok dari teman-teman di Katolik. Makanya kita tidak percaya, makanya gini. Itulah kenapa kita bisa menerima bahwa penjahat yang di samping Yesus, yang Yesus katakan saat ini juga engkau berada di Firdaus, belum ada perbuatannya loh. Tapi karena dia percaya sama Yesus, dosanya langsung diampuni. Makanya dia tidak perlu lagi tambah perbuatan. Dia sudah masuk di dalam Firdaus bersama-sama dengan
Yesus kan tidak mungkin Yesus sambil bercanda di atas. Kan begitu tuh, tidak mungkin Yesus bercanda bilang kau ini. Nah itulah kenapa kemudian kita punya teologi iman, keselamatan, baru perbuatan baik. Bukan iman tambah perbuatan baik baru selamat. Nah, kita kan tidak begitu. Jelas? Nah itu ininya, itu ada perbedaan di sana. Nah itu perbedaan-perbedaan itu implikasinya besar ya, contoh kayak tadi begitu. Itu. Makanya kita meninggal, orang percaya sama Yesus, meninggal itu aman-aman aja udah. Nggak perlu lagi mikirin mau perbuatan baik atau apa gitu loh. Itu. Yang penting percaya sama Yesus, kan begitu. Tapi kan ada orang, Kak, bagaimana kalau orang yang modus? Modus maksudnya gimana? Orang sudah sekarat, kemudian gini, kamu bisa modus di depan manusia, tapi nggak mungkin di depan Tuhan. Ngerti enggak maksudku? Nanti yang menilai kamu betul-betul bertobat atau hanya sekedar main-main itu nanti Tuhan. Yang di ujung-ujung itu, yang di ujung-ujung napas gitu loh. Nah, kan ada orang bilang, kalau begitu nanti saya tua saja baru saya bertobat kalau begitu. Biar misalnya nakal waktu masih muda. Tuh, ada yang begitu kan? Nanti besar baru, terutama orang-orang di kampung kan begitu. Nanti saja kita bertobat kalau sudah tua. Ya kalau masih ada napasmu besok. Kalau misalkan tidak ada. Ya kalau misalkan masih hidup kau lusa. Kan begitu. Betul tidak? Makanya judulnya itu kedatangan Tuhan, kita tidak tahu. Makanya murid yang bersiaga di akhir, kan judul khotbahnya nanti murid yang bersiaga. Kenapa harus kita disuruh siaga? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kan kita simatupang semua, betul? Apa simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Kan kita astaga. Gimana, Tama? Saya mau bertanya. Jadi bagaimana itu Kak? Dimulai dari mana? Sulit menjelaskan. Bicara mau saja saya. Bagaimana itu kalau kayak dia takut untuk meninggal begitu? Maksudnya bagaimana Di? Yang kakak bilang tadi sekarat mito, tapi kayak ini orang takut meninggal. Kenapa? Kenapa? Itu Mi tidak tahu bagaimana Mi itu. Begini. Penyebab. Bukan gini ya. Ketakutan itu kan penyebabnya banyak, setuju atau tidak? Nah tetapi yang dimaksudkan Tuhan begini, ada orang yang takut meninggal karena dia tahu, saya masih masuk neraka ini, saya masih nakal ini, suka bohong-bohong dan lain sebagainya. Dia bisa takut. Itu bisa. Boleh enggak begitu? Boleh, dia takut begitu. Tapi ada kedua yang takut juga. Saya takut, contoh misalkan saya lah. Saya ini kalau meninggal, satu yang kupikiran siapa? Dev. Itu ketakutan saya. Ngerti enggak maksudku? Jadi bukan saya takut. Saya kalau dibilang meninggal, misalkan meninggal saat ini juga dipanggil Tuhan. Kalau masalah tujuan sudah pasti ke Firdaus, kan begitu toh? Sudah pasti ke Firdaus. Tapi kadang-kadang secara pikiran manusia kita, lalu bagaimana dengan misalkan anak, istri, ya kan dan lain sebagainya. Betul tidak? Menciptakan apa? Ketakutan kita yang tersendiri gitu loh. Nah tetapi yang dimasukkan di tadi ayat 13 sampai 18 itu ketakutan akan kemana sih nanti kita setelah meninggal itu kita ngapain, ke arah mana sih? Nah itu, bukan ketakutan karena kita punya keluarga ditinggalkan, kita mikirin anak kita misalkan nih, kan ada orang misalkan mohon maaf nih, orang sudah tua meninggal tapi dia masih punya anak satu nih, belum kuliah, belum kerja, belum apa, ini beban sekali nih. Lalu itulah yang dibikin takut sama dia, saya tidak boleh punya meninggal, harus ini anak dulu jadi dulu. Karena ada orang tua yang begitu. Tapi bukan ketakutan yang itu yang dimaksudkan yang kita baca ini. Ketakutan akan apa yang terjadi setelah kita meninggal, ini yang dimaksudkan di situ. Ngerti? Nah, Tama yang mana takutnya? Silakan Tama. Sulit dijelaskan. Jelaskan saja. Kan apa di?
Gini Kak, koreksi kalau salah nah. Kan kayak kakak bilang tadi, iman plus kalau kita percaya Yesus walaupun yang dari sudah bertobat begitu toh, tapi belum ada perbuatan baiknya begitu. Berarti bagaimana itu kalau sakit keras begitu, baru dia kayak tidak mempercayai Yesus juga, kayak cuman berserah dalam bagaimana, bukan dari imannya begitu. Ya intinya kalau tidak percaya Yesus ya ke Sheol, ke Hades. Susah dijelaskan. Tama, ayo saya. Sakit keras, sudah sadarkan diri. Terus? Tidak ada waktu buat berserah. Iya, begitu. Ya enggak bisa, ya enggak. Tapi selama hidupnya dia tidak percaya Tuhan. Ya enggak. Kayak koma begitu ya, koma. Ih, kalau kita koma, Berarti belum waktunya astaga. sempat rohnya ada sih. Berarti belum waktunya begitu untuk Dahlah Tama. Bukan belum waktunya, tapi ya kan intinya begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, entah itu mungkin karena kesalahan kita meninggal, atau misalkan karena memang sudah waktunya, misalkan kita karena penyakit dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu. Tetapi satu hal, keyakinan kita pada saat kita percaya sama Tuhan, iman kita akan membawa kita kepada ayat 14, 15, 16, 17, 18. Itu keyakinan kita. Nah, menariknya di dalam kekristenan, karena kita tidak ada unsur perbuatan baik dalam unsur selamat, kita hanya percaya sama Yesus, ya kan? Ayat 14 itu yang penting begini, karena jikalau kita percaya, ini dasarnya, ini yang paling penting, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus juga. Oke? Kenapa orang-orang yang mati dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus, orang yang percaya sama Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus? Karena Yesus juga sudah pernah mati dan ini kita baca ininya ya. Jadi kita eksposisi namanya ini. Kita tidak melihat ke yang lain dulu. Kita lihat di ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kan ini iman kita. Yang tadi saya bilang, 3 pondasi. Kita harus percaya Yesus itu telah mati dan telah bangkit. Makanya iblis atau orang-orang di luar sana yang mau menggoyangkan iman kita, dia akan serang itu masalah gini. Yesus itu tidak mati. Yesus itu diserupakan. Yesus itu diangkat ke surga. Yesus tidak pernah mati. Yang kedua, Yesus tidak pernah bangkit. Karena dia tidak pernah mati, ya pasti tidak pernah bangkit. Kan itu yang orang-orang serang terus tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Diserupakanlah, Yesus kemudian larilah pergi kemana. Kan itu ya, itu kan memang kerjaan iblis itu. Supaya kita tidak percaya bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit. Padahal sebenarnya di dalam iman kekristenan kita, serius, kebangkitan itu, kebangkitan Yesus atau kebangkitan kita didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Nih, 1 Korintus 15 ayat 3, coba bacakan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan yang ke-4. Putra bacakan. 15 ayat 3 dan yang ke-4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan yang ke-4. Lamanya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Perhatikan, katakan apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kalau Paulus saja ngomong, ini sangat penting, ini dedengkotnya apa? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa. Stop.
Apa yang telah kuterima sendiri, artinya gini, Paulus dia tahu ini bukan karena dia diajari sama rasul yang lain atau dia apa, tetapi dia terima sendiri. Dia terima sendiri artinya, jadi begini, makanya ada doktrin yang mengatakan, ada penafsir yang mengatakan begini, Paulus itu yang ngajarin dia sampai dia nulis banyak seperti ini surat, dan kemudian suratnya diterima sebagai dasar iman kita, itu karena Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin. Bukan karena dia diajari sama rasul yang lain, tidak. Itu betul-betul Tuhan Yesus sendiri yang datangin dia, terus diajarin, ini loh begini. Nah itu. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa Paulus itu sendiri tidak pernah hidup sejaman dengan Yesus. Iya, memang tidak pernah hidup sejaman, tetapi kita mengerti bahwa waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, kan waktu perjalanan di Damsik kan Paulus mengerti dia ditemui oleh Yesus. Nah, habis itu matanya kan buta. Akhirnya dia pergi menyendiri, kalau nggak salah ke tanah Arab selama beberapa tahun. Nah, disitulah dia diajari sama Yesus sendiri. Lanjut. Yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu pertama. Ialah apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Terus ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa dikuburkan itu maksudnya mati. Mati. Terus apa? Dan bahwa ia telah bangkit. Perhatikan. Ini tiga ini penting. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Karena kalau dia tidak dibangkitkan, maka kita juga tidak punya keyakinan bahwa setelah kita mati kita akan dibangkitkan atau orang yang meninggal akan dibangkitkan. Makanya nanti di 1 Tesalonika ini, ya 1 Tesalonika 4, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, artinya begini, kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus adalah dasar mengapa kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan bahwa nantinya kita pun akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan karena Yesus sudah pernah dibangkitkan. Dasarnya itu. Nah makanya kan pernah coba iseng-iseng aja. Tapi saya yakin teman-teman ini pernah gak kita bertanya begini. Kalau dasar kita masuk surga atau ke Firdaus adalah perbuatan, ya kan? Gimana kalau seandainya, ya kan? Orang mati, ya anggaplah misalkan gini, ada orang nakal banget, pada saat dia ketabrak kecelakaan dia tahu ini dia sudah mau meninggal, misalkan dia memeluk agama Islam lah ya, misalkan lah ya. Sekarang pertanyaan saya, Muslim ya, misalkan pertanyaan saya adalah bagaimana dengan dosa-dosanya? Kan gak ada yang nebus waktu dia nakal. Tapi mungkin kalau teman-teman muslim pasti menjawab begini, kan waktu dia terima hidayah, dosa-dosanya diputihkan. Tapi siapa yang memutihkan? Kan hukum Tuhan kan tetap berlaku. Kalau kamu berbuat dosa, pasti harus mati. Mungkin Kak ini, kalau misalnya di kepercayaannya mungkin. Perbuatan baiknya itu bakalan menghapus dosa-dosanya. Iya. Pahalanya bakalan mengurangi. Iya, masalahnya begini. Dia bertobatnya itu nanti mau mati. Dosanya bagaimana? Nah, ini jadi begini, saya tidak mau membawa itu ke dalam benar ya logikanya ya. Ngerti tidak maksudnya? Kalau kita kan pada saat kita percaya sama Yesus, kita diampuni karena Yesus yang menggantikan kita. Jelas ini? Iya, betul tidak? Iya kan? Makanya kita tidak perlu lagi berbuat baik. Makanya ada yang kalasi. Nanti saya sudah mau baru saya bertobat. Ada yang kalasi begitu, tapi tidak mungkin kamu bisa lolos karena Tuhan tahu isi hatimu. Manusia memang bisa, oh iya ini selamat. Tapi Tuhan tidak mungkin kau bohongin. Kalau kau mempermainkan seperti itu, Tuhan tidak mungkin bisa dipermainkan dengan model-model seperti itu. Kita beres masalah itu ya. Artinya kalau ada yang orang bilang begini, agama Kristen itu terlalu mudah. Nanti orang meninggal dekat ajal baru bertobat. Pasti diampuni semua. Kalau kamu sudah punya mental seperti ini, percaya sama saya, biar kau mengaku Yesus sebagai Tuhan.
Karena hatimu memang sudah jahat. Itu kan jahat sekali kalau sudah berpikir seperti itu. Saya yakin tidak akan masuk ke dalam Firdaus. Nanti dia akan diprank. Begitu lihat, kok salah? Kan begitu kan. Karena memang dia sudah jahat dari awal kan. Kan dia mau mempermainkan kasih karunia namanya. Betul kan? Tapi kalau orang yang betul-betul, nah permasalahannya adalah kita tidak bisa menghakimi hati orang gitu loh. Tidak tahu. Tapi Tuhan kan tahu. Nah makanya di titik itu kita beres. Nah pertanyaannya begini. Kalau misalkan di keyakinan yang lain lah, keyakinan yang lain. Ya, misalkan keyakinan yang lain lah ya misalkan. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan dia kemudian maksudnya bertobat lah ya, bertobat versi mereka lah ya, bertobat. Bagaimana dengan dosa-dosa yang dulu? Saya tidak tahu, saya bukan Itu dia. Nah, tapi gini, saya enggak mau jadi kita jangan memaksakan pola pikir kita di dalam kepercayaan yang lain. Karena mereka percaya begini, begitu kamu dapat hidayah, maka saat itu juga dosa-dosamu diampuni. Ngerti maksud saya? Tapi make sense gak sih? Make sense karena begini, kalau cuman sekedar diampuni kemudian kalau cuman sekedar diampuni, misalnya gini, kalau cuman sekedar diampuni, lalu di mana letak keadilan Tuhan? Betul tidak? Di mana letak keadilan Tuhan bahwa orang yang bersalah harus dihukum, harus dosa, ya harus dihukum. Kan sama seperti kalau kita gini, kalau kita naik motor nih, ada 10 lampu merah, ya kan? 9-nya kita bisa lalui, 1 saja kita kena tilang atau tidak? Kena tilang dan wajib kan membayar denda kalau tilang. Nah sama, kita mau hidup suci bagaimanapun, berbuat bagaimanapun, 1 kali aja ada dosa, tetap hukumannya adalah maut. Pertanyaan kita kan gitu. Kalau cuma sekedar dibegitukan, lalu di mana letak keadilan Tuhan? Kan begitu toh? Jelas ini. Makanya keyakinan kita, iman kita itu make sense menurut saya. Kita memang punya Tuhan yang adil, Kak. Penuh kasih, belum tentu di sebelah begitu juga. Nah, ya itu dia. Makanya saya bilang make sense Kak, ya kan? Gitu. Makanya di dalam keiman kita, orang meninggal itu beda sekali. Gitulah. Karena kita bisa dengan yakin dan percaya bahwa dia masuk surga bersama dengan Yesus. Dan tetapi dasarnya adalah bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita kan gitu, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus ini. Ini yang menjadi pembedanya sebenarnya. Tetapi dasarnya apa? Yesus mati dan bangkit. Nah kita jangan lupa. Kadang-kadang begini dalam hidup kita. Dalam hidup kita itu kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Contoh misalkan, kadangkala kita itu lebih memperhatikan Natal ketimbang Yesus yang mati dan peristiwa kematian dan kebangkitan. Padahal kematian dan kebangkitan inilah yang menjadi dasar. Karena dekat tahun baru. Karena banyak selnya. Itu ya. Padahal kalau kita mau fair ya, kita orang kan memperdebatkan Yesus itu nggak lahir tanggal 25 Desember. Kan kadang kita bilang aja begini, lah nggak peduli dia mau lahir 25 Desember kah, 19 Juli kah, apakah, yang penting dia sudah pernah ada di dunia, kan begitu. Dan sejarah mengatakan bahwa memang ada yang namanya Yesus waktu zaman itu. Dan Yesus itu pernah mati dan bangkit. Karena yang inti dari kekristenan itu, percuma kalau Yesus pernah lahir tapi nggak pernah mati dan nggak pernah bangkit. Nah silakan Vero. Mungkin ini buat kita semua supaya sama-sama belajar juga. Ya kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena memperingati kebangkitan juga kan. Iya. That's why kalau misalnya ibadah ya sebagai sebuah selebrasi, makanya dalam ibadah itu kalau ekspresif. Dan sayangnya kalau kita tidak tahu ini, maka ibadah kita bakalan biasa-biasa saja. Toh? Iya. Ya sekarang saat kita tahu bahwa kebangkitan itu begitu luar biasa buat iman kita,
Mulai sekarang ibadahnya kita hari Minggu itu memperingati kebangkitan. Jadi Betul. kan kadang berdebat soal Sabat itu hari Sabtu atau Minggu. Nah kita hari Minggu karena kebangkitan Tuhan. Nah tidak usah berdebat lagi kenapa kita ibadahnya hari Minggu bukan hari Sabtu, hari Sabat yang tepatnya. Tapi karena imannya kita tentang kebangkitannya Tuhan itu ya hari Minggu. Jadi kalau misalnya perayaannya, menurutku hari Minggu itu harusnya setiap hari Minggu itu perayaan. Ya, waktu gini ya, ingat gak waktu mungkin Vero ingat sama siapa namanya rival. Makanya kita harus miliki mental di hari Minggu itu betul-betul kita persiapkan dengan baik. Kalau kita mengetahui bahwa perayaan kita merayakan setiap minggu itu adalah karena Yesus itu bangkit di hari Minggu dan itu menjadi perayaan yang spesial buat kita. Harusnya ya kita persiapannya juga matang kan begitu toh. Kita JR-nya nggak ada lagi kata-kata latihan. Kita JR-nya betul-betul kita geladinya itu betul-betul berserius. Sama seperti gini, mental yang harus kita bawa adalah waktu Gold CC yang pertama kali yang ibadah raya 2 gitu ya. Saya bilang kita harus 2 kali latihan ya, kita harus persiapkan baik-baik. Meskipun yang kita layani cuma 5 orang, yang kita layani cuma 6 orang, mungkin cuma 30 orang, bahkan mungkin cuma 12 orang. Kita harus melayani mereka seperti kita rayakan 6.000 orang. Tetapi kita mau lebih deeper lagi, lebih dalam lagi artinya gini. Ya memang karena itu perayaan kita di hari Minggu. Makanya sangat aneh kalau kita merayakan sesuatu yang sangat spesial buat kita. Betul-betul kebangkitan yang menjadi dasar pondasi iman kita dengan kita biasa-biasa saja, betul enggak? Ya kan? Dengan kita ya seadanya saja. Ya seadanya boleh kalau memang itu memang yang bisa terbaik dari kita. Kan begitu, karena kan kata seadanya ini kan beda-beda tiap orang. Ada orang yang pakaiannya begini, menurut dia sudah paling mewah lah. Tapi kita yang menganggapnya kau sudah adanya banget kan begitu. Tetapi marilah jadikan hari Minggu itu sebagai betul-betul hari yang spesial. Gitu. Karena memang itu dasar iman kita. Maksudnya Vero begitu gitu loh. Betul Vera? Ya. Nah gitu. Implikasinya banyak. Kalau kita mengerti bahwa hari Minggu itu hari yang spesial, implikasinya kita itu tidak main-main di hari Minggu. Yang pelayan-pelayan itu tidak akan main-main. Serius itu melayani Tuhan. Ada. Saya pernah datang 2 pelayan. Tiba-tiba melayani, tidak pernah latihan. Iya kan? Gitu. Silakan. Rival B. Oke, dari tadi saya memang sibuk untuk membaca terus dan ada satu ayat yang saya cari dari pembacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ini. Satu poin yang saya tangkap itu tentang bagaimana kita sebagai orang yang masih hidup sampai saat ini mempunyai pengharapan atau tidak usah takut mati. Tadi saya mau sampaikan tapi sudah disampaikan ke Esra, tadi mengatakan bahwa akan ada kepercayaan kita bagaimana Tuhan telah bangkit dan telah mati begitu. Nah, apa yang kita baca pada pagi hari ini dan yang membuat saya satu terbesit dalam benak saya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, pengalaman sedikit bagaimana satu yang saya teladani dari seorang ibu saya, dari orang tua saya, bahwa memang kepercayaan atau ketakutan dia itu tentang mati itu sangat tidak takut begitu. Karena memang kita sebagai orang percaya itu meyakini bahwa kita tahu kembali kemana asalnya kita. Nah waktu itu 2019 ketika saya bersyukur juga ketika sebelum orang tua saya meninggal atau mama saya meninggal itu di akhir-akhir hidupnya seperti kayak saya bilang tadi, bagaimana kesempatan kayak ada orang berpikir bahwa dituami saja kita, bertobat saja. Nah, sementara perbuatan-perbuatan kita itu tidak ada yang kita lakukan seperti itu. Nah, yang saya dapat contoh dari mama saya itu kayak luar biasa sekali sih. Kayak baru pagi ini juga diingatkan bahwa ternyata seperti itu. Karena jujur kayak takut juga saya ini mau mati nih Ustaz. Karena tapi saya percaya bahwa saya masuk surga. Tapi dalam hal untuk meninggalnya ini takut begini. Masih banyak mau kejar. Iya begitu seperti itu. Tapi pagi hari ini diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hidup, kita mau
maksudnya tidak takut begitu karena yang bangkit ini sudah ada contoh realnya itu kayak Tuhannya kita sendiri yang mati begitu. Tidak mungkin Tuhan bisa berkata seperti ini kalau dia sendiri tidak bisa merasakan seperti itu. Jadi kembali lagi kepada cerita saya, pengalaman saya bahwa saya memang melihat bahwa disadarkan juga bagi saya pribadi jangan pernah takut mati yang kita semua jemaat yang ada pada saat ini, yang menonton juga, jangan pernah takut mati karena satu pengharapan kita atau satu tujuan kita yang pasti itu ada Yesus Kristus. Itu yang dapat saya bagikan. Oke. Jadi gini ya, implikasinya itu sangat besar pada saat kita belajar pagi hari ini. Kenapa saya bilang besar sekali? Saya tidak bilang bahwa kita minta ya, tapi seharusnya tadi malam saya betul-betul lupa dan Cerin lupa ingatkan saya. Seharusnya tadi malam itu pada saat saya pulang, saya pergi ngunjungin yang semuanya Cerin yang sakit itu, yang anak kecil. Ya ingat ya, siapa lupa namanya. Seharusnya pagi-pagi kemarin malam itu menjenguk dia dan mendoakan dia. Tapi saya sampai rumah itu jam-jam 7:30, jam 8-an lah. Pas mandi saya baru ingat, aduh saya mau ke sana. Buru-buru saya tanya Cerin, dia bilang aduh sudah tutup, sudah tidak bisa lagi. Akhirnya nanti siang. Nah, maksud saya begini, ini kan orang sakit nih, gagal ginjal nih, karena sudah tidak bisa dan lain sebagainya kan, sudah cuci darah dan lain sebagainya. Iya ada kerabat dekatnya lah ya dari Cerin misalkan. Pernah tidak kita berpikir bahwa kadang-kala kita sakit nih, minta mujizat tidak dikasih. Misalkan tidak dikasih. Artinya kalau kita tahu kita perginya kemana dan kita sudah baca ayat ini, maka kita nggak akan takut lagi. Iman kita disembuhkan atau tidak disembuhkan, no problem. Betul tidak? Iya kan? Nah, makanya dengar pagi hari ini yang minta kesembuhan. Mungkin Tuhan tidak jawab, karena Tuhan sudah siapkan jaminan yang lebih besar daripada sekedar disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Betul tidak? Kalau kita baca pagi hari ini, makanya saya mau kasih tahu, mungkin Tuhan tidak kasih kita sembuh, mungkin Tuhan tidak kasih sembuhkan sakit penyakit kita, mungkin Tuhan tidak panjangkan umur kita, tapi Tuhan kasih jaminan yang lebih besar daripada itu apa? Dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dan itu lebih dahsyat. Kenapa? Karena tadi Ayu bilang apa? Mati adalah keuntungan. Karena nanti yang dibangkitkan duluan adalah orang yang sudah meninggoy. Cek. Ya betul ya? Ya. Implikasinya itu besar sekali loh kita belajar pagi hari ini. Jadi mohon maaf nih, jangan sampai iman kita goyang hanya karena kita minta sembuh tidak dijawab. Betul. Iya dong. Kan seperti kata teman saya yang belum jadi teman. Christopher Tapiheru, teman yang belum jadi teman, kan begitu. Dia ngomong begini, cara memuliakan Tuhan itu ada dua. Kita berhasil melakukan sesuatu, kita mendoakan, sembuh, kita bersaksi memuliakan Tuhan. Tapi ada cara satu lagi apa? Tidak sembuh tapi tetap memuliakan Tuhan. Betul. Iya kan? Sama-sama memuliakan Tuhan di dua-duanya. Tapi kita mau pagi hari ini nih penguatkan kita semua. Even kita nggak disembuhkan, ini sudah jaminan sudah. Vero silakan. Rival, kita semua berani mati tapi bukan berarti bunuh diri. Beda lagi itu. Nah, mungkin perlu kita back lagi di pembacaannya kita tentang kebangkitan kita sebagai orang yang percaya. Jadi perlu dijelaskan mungkin kayak yang mati itu tubuhnya kita punya manusia daging dan manusia roh. Kalau misalnya teman-teman yang mau lebih jelas lagi 1 Korintus 15 itu begitu jelasnya menjelaskan tentang kematian. Karena mungkin sebelum Paulus menjelaskan ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak bagaimana orang mau bangkit, bagaimana kebangkitan itu. Nah makanya dijelaskan bahwa lihat pada teladan Yesus dan bla bla bla. Karena yang mati ini tubuh diibaratkan seperti tanaman, kayak biji yang ditanam kemudian yang bangkit kembali, yang tumbuh kembali itu adalah sesuatu yang baru. Jadi kayak di dalam
kehidupannya kita ada tubuh dan roh, seperti tadi Gaisra bilang. Jadi ya yang mati adalah tubuhnya kita, sedangkan rohnya kita kembali kepada Pencipta. Dan pertanyaannya mungkin bagaimana dengan orang-orang yang tinggal yang kemudian ini terangkat ke surga? Berarti kita akan melalui fase kematian juga dong? Kenapa? Fase yang kayak badannya kita akan... Tidak, kalau yang menghidup pada saat kedatangan Tuhan, dia akan diubah sekejap mata. Iya kan? Dengan tubuh kemuliaan. Kalau yang terangkat ini, ngerti maksudnya? Pada saat rapture, ada orang yang akan terangkat, itu tubuhnya diubah sekejap mata dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh yang tidak bisa sakit. Iya. Makanya saya pernah bilang begini, apa sih perbedaannya? Gini ya, coba perhatikan. Yesus itu yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. Betul tidak? Betul. Tapi kalau kita pikir-pikir, ada enggak sih tokoh lain di Alkitab yang pernah dibangkitkan dari orang mati? Lazarus. Siapa lagi? Ada, selain Lazarus ada. Anak Yairus. Siapa lagi? Berarti Yesus bukan yang pertama dong. Berarti Alkitab bohong, kontradiksi. Kan Paulus ngomong yang sulung, hah? Tapi kan tetap bangkit dari orang mati kan? Iya, tapi tetap bangkit. Tapi kan bangkit kan? Pernah bangkit maksudnya. Tapi karena gini, kan dikatakan Yesus itu yang sulung dari antara orang mati yang dibangkitkan. Dia kan yang pertama katanya. Yang sulung kan artinya pertama, yang pertama dan utama. Lalu kenapa kalau begitu sudah ada orang lain kok yang dibangkitkan? Sama aja, Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, ada tulisannya. Ini juga sering jadi pertanyaan. Nah, apa perbedaannya? Loh kok Yesus katanya paling sulung dibangkitkan dari orang mati, tapi kan sudah ada yang sudah pernah dibangkitkan. Elia juga pernah membangkitkan anak itu kok. Apa bedanya Yesus dengan orang-orang itu dibangkitkan? Harusnya Yesus bukan yang sulung, bukan yang utama dong. Berarti Alkitab salah dong. Apa bedanya? Bedanya waktu Yesus itu bangkit, dia pakai tubuh kemuliaan. Iya dong, makanya dia disebut yang sulung, yang pertama kali yang dibangkitkan karena dia memang pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaannya itu ada bekas lukanya tapi tidak bisa lagi sakit. Ngerti enggak? Tubuh kemuliaannya bahkan para penasihat bilang bisa tembus tembok. Nah iya, tubuh kemuliaan. Sementara Lazarus pakai tubuh kemuliaan tidak. Orang yang dibangkitkan tidak pernah pakai tubuh kemuliaan. Makanya dia yang pertama dibangkitkan Allah karena dia kemudian memakai tubuh kemuliaan. Oh, keren. Begitu. Itulah kenapa disebut dia yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. Yang sulung itu bisa berarti yang pertama, bisa berarti juga yang utama. Kalau ditanya, kenapa yang pertama? Ya karena dia yang pertama pakai tubuh kemuliaan. Keren. Kenapa disebut yang sulung? Ya karena itu, dia memang yang utama. Nah, begitu dia. Nah, tadi kembali lagi. Berarti kita tidak mengalami kematian. Iya, kalau yang pada saat kedatangan, misalkan nih, 2 jam lagi Tuhan Yesus datang. Saya kan tidak tahu ya, misalkan nih 2 jam lagi Tuhan Yesus datang. Kita semua terangkat, kita semua dalam sekejap. Ada kok ayatnya itu. Dalam sekejap mata kita akan diubah. Ada. Di sini juga. Nih, 1 Korintus 15 ayat 52. Nih, baik. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Itu dia maksudnya. Jadi kalau orang yang masih hidup waktu Tuhan Yesus datang, kita akan langsung tiba-tiba diberikan tubuh kemuliaan. Langsung berubah. Bagi yang betul-betul terangkat. Tapi kalau orang mati diberikan tubuh kemuliaan. Makanya gini, ada yang tahu pendeta Bigman Sirait? Kalian enggak tahu pendeta Bigman Sirait ini salah satu pengkhotbah yang menurut saya bagus. Khotbahnya bagus. Waktu dia meninggal, dia dikremasi. Dikremasi tahu dibakar. Terus abunya dia pesan begini, abu saya tolong dikasih simpan di Kalimantan, di Papua dan di Indonesia Timur pokoknya, karena dia punya beban untuk pelayanan di situ.
Dan dia pengen abunya itu ada di semua di 3 tempat itu. Bigman Sirait. Orang Batak. Nah, pertanyaan saya, boleh enggak kita dikremasi matinya? Ya boleh-boleh aja. Karena pada saat nanti kita hidup, kita akan digantikan tubuh kita dengan tubuh kemul. Makanya kita gini, kita punya badan nih, kalau mati meninggal. Ya kan kembali menjadi debu ji. Dimakan mie belatung, dimakan apa, habis. Mungkin tinggal tulang-tulang pun juga bakalan hilang kan. Jadi mau dibakar kah, mau di apa, pokoknya orang dalam Kristus nanti akan diberikan tubuh kemuliaan. Jadi enggak usah kau pikirkan itu tubuh mau diapain. Atau mau dikubur di mana, karena dia juga kembali ke tanah kok. Mau dibakar juga boleh. Itulah. Cuman pendeta Bigman Sirait waktu itu dia memang punya pesan seperti itu. Saya maunya dikremasi dan abu saya tolong di 3 tempat itu disimpan. Karena saya punya beban lebih untuk penginjilan di tempat-tempat itu gitu. Kenapa? Karena waktu dia nanti dibangkitkan, dia akan menggunakan tubuh kemuliaan. Gitu. Kak. Akhirnya. Aneh nih ya, lagi memproses Kak bagaimana alurnya. Kan di 14 ini dia bilang mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Berarti pergi ke surga. Nah, terus di ayat mana tadi tuh? Ayat 16 yang di bawahnya itu dia bilang mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi koreksi Kak kalau salah. Berarti prosesnya nanti nih Kak, kalau kita mati kita ke surga. Terus kalau misalnya Tuhan Yesus datang ke dunia, berarti jiwa yang di surga kembali lagi ke dunia, tapi dalam bentuk tubuh kemuliaan begitu Kak. Habis itu bersama-sama naik lagi ke surga begitu. Ada kerajaan 1000 tahun namanya Yerusalem baru. Nanti baca di kitab Wahyu itu, nanti kaitannya panjang itu. Itu kalau pembahasan itu berarti nanti kita akan masuk dalam pembahasan kitab Wahyu. Itu nanti ada nanti namanya kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memerintah selama 1000 tahun. Lalu kemudian setelah 1000 tahun nanti dilepaskan lagi itu yang binatang. Nah, setelah dilepaskan lagi nih binatang, ya kan? Nanti Tuhan Yesus akan mengalahkan binatang itu, barulah kerajaan selama-lamanya. Begitu. Nanti di antara kerajaan 1000 tahun itu kan ada orang-orang yang ikut memerintah, tapi nanti sepertiganya pun akan ditarik. Gitu. Itu panjang itu penjelasannya. Gitu. Tapi itu sudah di kitab Wahyu. Saya jujur aja kalau kitab Wahyu saya masih belum pelajari secara mendetail. Gitu. Yang nanyakan Gege ini Kak, nah kira Gege kita tuh mati ke surga Miki langsung. Ke Firdaus iya. Datang Tuhan Yesus turun lagi dari atas, baru naik lagi sama-sama. Gitu dah. Iya. Tapi tidak begitu. Jadi begini, yang disebut dengan surga kita, surga itu kan kita kan kekal di sana. Tidak. Itulah Firdaus sebenarnya. Nanti setelah itu kita dikumpulkan, nanti kan ada Yerusalem baru, kita memerintah. Yerusalem baru itu di bumi nanti. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di Yerusalem baru itu. Di langit dan bumi yang baru selama 1000 tahun. Cuman pengertian 1000 tahun, makanya ini kitab Wahyu itu penuh dengan kode dan tanda. Jadi kalau bilang 1000 tahunnya itu tahun kayak kita sekarang atau bagaimana, itu saya juga belum bisa menjawab. Gitu ya. Karena itu masih betul-betul tafsiran. Tetapi yang paling penting adalah begini. Apakah orang yang mati dalam Yesus itu sekarang bersama-sama dengan Yesus? Iya. Yaitu di Firdaus. Kita mau bilang surga juga boleh. Nah, kan begitu. Tempat Allah bersemayam boleh. Gitu. Tapi nanti setelah itu apakah akan Yesus datang kedua kalinya? Ya kan, dia akan membuat nanti langit dan bumi yang baru. Nah, kita akan tinggal di situ. Gitu. Atap, iya, dengan tubuh kemuliaan. Gitu. Oke? Nantilah kita akan sampai di titik itu kok di dalam PA kita. Cuma jujur aja saya belum meneliti secara detail karena itu banyak sekali versinya. Karena ada nanti Kristen yang memasukkan doktrin purgatori itu di dalam
peristiwa di dalam kitab Wahyu itu dia masukkan. Oh baru ini. Aduh salah saya ini makan kacang mete tadi malam. Sakit sekali ini. Apa lagi? Silakan. Lanjut. Cek, oke. Di 1 Korintus 15 ayat 58 ini kayaknya konklusi dari apa yang akan terjadi, kayak pesannya Paulus yang akhirnya jadi penutup dari apa yang dia ajarkan tentang kebangkitan ini. Dia bilang, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Nah ternyata ini berkaitan dengan hal-hal yang tadi. Even kayak perbuatan baiknya kita bukan jaminan untuk masuk surga. Tapi kita tentang aktivitasnya kita ya selama waktu kita diberikan di dunia ini. Ya harus ini seperti ini pepatah bilang kayak hiduplah seperti kau akan meninggal besok. Jadi kayak yang kita lakukan itu yang terbaik karena kita tidak tahu akan masa dan waktunya. Jangan goyah. Jadi begini, keyakinan kita bahwa kita itu pasti masuk surga jangan membuat kita hidup kita seolah-olah kita mau seenaknya. Itu respon yang salah. Saya kasih ilustrasi. Kalau kita naik mobil atau naik motor, ditilang, ya, ditilang sama Pak Polisi. Kamu melanggar. Kita dikasih surat tilang, tapi kita tidak bisa bayar. Langsung Pak Polisi bilang ini, saya yang bayarin ya, tapi tolong kamu jangan melanggar lagi. Responmu yang benar apa? Iya Pak, saya tidak akan melanggar lagi. Begitu ada lampu merah di depan, karena kamu sudah ngomong, saya nggak akan melanggar lagi, nggak kau langgar, betul tidak? Tapi respon yang salah apa? Kamu melanggar, sama. Kalau kita sudah dapat kasih karunia, maka itu harusnya membuat kita memiliki respon yang benar dalam kehidupan kita. Apa itu? Ya sudah, kita melakukan perbuatan yang baik. Makanya kan firman Tuhan mengatakan, hendaklah apa yang kita kerjakan berpadanan dengan keselamatan itu. Kan begitu. Meskipun perbuatan baik itu tidak jaminan, bukan hal yang mempengaruhi kita selamat atau tidak selamat, karena hanya kalau ada iman kita selamat. Kan begitu. Tetapi respon kita yang benar dalam kita menerima keselamatan itu adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yaitu apa? Yaitu tadi, melakukan perbuatan yang baik. Makanya kita itu begitu, iman, selamat, hasilnya perbuatan yang baik. Bukan iman tanpa perbuatan baik, selamat. Begitu. Makanya ciri-ciri orang yang punya iman yang bertumbuh, kualitas hidupnya itu semakin baik. Bukan semakin kaya loh ya, kualitas hidupnya. Kualitas hidup itu kayak begini, kamu yang dulu pendendam, jadi tidak pendendam. Kamu yang dulu pelit, jadi nggak pelit. Itu namanya kualitas hidup yang semakin bagus. Bukan kualitas dompetmu yang semakin bagus. Kita yang malas, jadi tidak malas. Kita yang suka bohong, jadi nggak suka bohong. Itu kualitas hidup itu yang saya katakan minggu lalu, berbobot kita jadi orang. Gitu loh. Kita yang nggak dianggap jadi dianggap. Itu yang saya bilang. Gitu loh. Bukan masalah kaya atau nggak kaya loh ya. Bukan masalah tiba-tiba kalau kita percaya Yesus kemudian kita jadi kaya, bukan, tidak ada itu. Saya tidak ngajari seperti itu di sini. Tapi ini maksud dengan berbobot adalah, ya itu tadi, gitu loh. Kita yang tidak suka pelayanan, karena kita tahu kita diselamatkan dengan kasih karunia, akhirnya kita suka pelayanan. Kenapa? Karena itu lahir dari keintiman kita sama Tuhan. Kan begitu. Karena kita ingin melayani Tuhan, kan begitu. Nah itu. Itu yang penting dari pembicaraan kita pagi hari ini.
Silakan kalau ada lagi. Dita. Ona. Ada yang mau ditanyakan? Mei. Oh iya, saya kasih dulu. Kan ini cerita tentang orang yang mati tuh Kak. Kalau misalnya orang yang mati karena bunuh diri, itu kemana? Ya pasti ke neraka. Tiket VIP. Iya. Ya sudah. Kalau itu dengan tegas saya Mungkin katakan. Ona mau tanya alasannya Kak. Hah? Ada nggak tokoh yang pernah bunuh diri? Ya Yudas. Gitu kan? Gitu. Yudas itu bunuh diri. Dan sudah pasti kan Yesus pernah ngomong loh tentang Yudas. Kecuali dia yang ditentukan untuk binasa. Binasa itu artinya dua. Binasa memang ya itu binasa secara kekal. Gitu. Yes. Jadi sudah jelas ya. Kalau itu mah tidak perlu saya jelaskan lagi. Kalau bunuh diri bagaimana? Apa Cynthia? Kalau hewan Kak. Hah? Dia kan ada orang tuh kayak, wih peliharaanku mati. Tapi nggak tahu kemana nih. Keser gaji ya, tapi kayak gimana itu Kak. Di Wahyu itu. Hewan itu punya roh, tapi tidak punya jiwa. Rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya. Yang habis makan RW. Kamu Kak bertanya Kak. Ya. Iyo, saya mau bertanya. Jangan bergosip terus. Kak itu tadi yang kupikir tuh Kak, yang kedatangan Tuhan yang kedua kali Kak. Kan ada orang yang terangkat tuh Kak. Nah terus ya orang tidak terangkat itu Kak. Ya gini. Ini saya belum ada kok ayatnya nanti orang yang tidak terangkat ya. Jadi akan menjalani masa di mana penyiksaan terjadi. Dan kalau dia bertahan sampai kesudahannya baru dia bisa terangkat sama-sama. Tapi kalau dia tidak bertahan dan menyangkali imannya ya, maka dia ikut bersama-sama dengan orang yang akan dihukum nanti. Jelas. Nah, orang-orang yang tidak terangkat itu orang yang bagaimana? Orang yang tidak serius dengan imannya. Orang yang tidak serius dengan imannya gini, ngakunya Kristen, ke gereja tapi tidak pernah. Atau bahkan mohon maaf nih, kayak saya ini pendeta. Ya kan misalkan, tapi saya masih nyolong duit jemaat, masih ini. Itu ketinggalan dia. Gitu loh. Tapi kalau dia bertahan dengan imannya, kan itu kan disiksa nanti. Dicari orang Kristen mana? Disiksa. Kalau dia tetap bertahan dengan imannya, ya, maka dia nanti pada saat kan gini, orang yang menyiksa itu nanti dia akan dibalas sama Tuhan. Orang-orang ini Tuhan akan turun dan dia akan membalaskan semua itu. Orang yang bertahan itu nanti akan diangkat sama Tuhan, ikut bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Jadi mau terangkat atau tidak terangkat? Mau terangkat? Mau. Baik hidupmu cepat. Maaf. Terus gimana? Ini yang kayak bahasa mau terangkat atau tidak terangkat tuh. Paulus pernah cerita di ini kan di pertama. Yesus sendiri pernah cerita. Ya, salah satunya juga Paulus. Pernah cerita di pertama Korintus 15 ayat 50-an kayaknya. Sabar. 15.
ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Amin, firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Kayak jokes ibu-ibu. Apa? Kayak ini tidak, maksudnya di 1 Korintus 15 ini ayat 51 sampai 52 netegaskan lagi Paulus begitu bilang, oh ternyata nanti ketika nafiri sudah dibunyikan bakalan ada ini. Kayak yang bilang Kaisra, mau konda terangkat atau tidak? Mau. Tapi semuanya kayaknya mau Ji, cuman Tuhan yang tentukan toh, kau mau terangkat atau tidak. Yang harus jadi catatan buat kita semua ya, kau siap enggak pada saat itu atau tidak? Siap. Jadi yang jadi perhatian kita jangan konsentrasi sama waktunya, tetapi kita siap enggak mempersiapkan diri itu, gitu loh. Terus Kak, berarti itu Kak kan tadi Kak Isra bilang bakalan dicari itu orang-orang yang Kristen tuh Kak yang tidak terangkat. Berarti kita yang mana jika bilang Oke, Matius 24. Ayat. Itu khotbah tentang akhir zaman. Ayat. 1 sampai dengan 24, Matius 24, 25 itu baca coba. Permulaan penderitaan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Nah gitu kan. Katakanlah kepada kami, kan Yesus di atas nih. Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sungguhnya tidak satu batu pun, ya kan. Perhatikan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkatalah akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah tuh, bangsa akan bangkit melawan bangsa, ayat ke-7. Akan tetapi semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 8, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci. Dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Nabi palsu muncul, makin bertambah kedurhakaan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, dikatakan apa? Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, yang menyusukan bayi pada masa itu, karena waktu itu kesukaan. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat yang seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Begitu. Jelas. Baru ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa lain akan pada goncang. Nah, itu datang kedatangan anak manusia gitu. Jelas. Dikatakan tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga, jaga-jaga. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu yang harus kamu lakukan. Bagaimana kita bersiaga? Bagaimana caranya? Pertahankan iman, bertumbuh di dalam iman. Begitu. Pertumbuhan kita di dalam iman akan menghasilkan perbuatan yang baik. Gitu. Nah, menyambung dari ini, bagaimana iman kita terjaga, itu makanya di gereja ini ada jadwal untuk ibadah, untuk raun, itu untuk menjaga imannya kita supaya tetap teguh. Karena di dalam Matius 24 setelah khotbahnya Tuhan Yesus tentang akhir zaman ini, ada
ada nasihat supaya berjaga-jaga, ada perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Itu semua ternyata supaya kita dalam hidup itu punya persiapan, punya gaya hidup yang selalu berjaga-jaga, selalu memelihara iman. Dan bagaimana caranya kita pelihara iman? Ya kita punya gereja, punya komunitas, punya tempat untuk kita saling menjaga, saling mengingatkan. Nah ini yang penting ya, saya juga mau ingatkan. Kan tadi Paulus ngomong, apa sih yang penting dari apa yang kita baca dalam 1 Tesalonika itu? Apa yang paling penting menurut kita semua? Yes, Yesus mati dan bangkit, itu yang paling penting. Kadang-kadang, ini saya mau ingatkan kita semua pagi hari ini, saya mau ingatkan kepada kita semua pagi hari ini begini. Berkacalah pada 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijak, dia mempersiapkan pelita dan buli-buli untuk minyak. Sementara yang bodoh hanya menyiapkan pelita. Artinya apa? Dia melupakan hal yang penting yang lainnya. Ngerti maksud saya? Nah, jangan sampai kita modelnya sama kayak begini, sama seperti wanita yang bodoh. Artinya apa? Kita menyiapkan hal yang tidak penting atau melupakan hal yang penting lainnya. Contoh misalkan apa? Kita hanya bicara masalah ke gereja. Orang bisa ke gereja kok, tapi dia lupa pertumbuhan iman tidak hanya di gereja, hanya datang pergi di gereja. Ada kegiatan lain yang harus dia ikuti juga supaya bertumbuh imannya. Ngerti tidak maksudku? Banyak kegiatan lain. Mohon maaf ya, bahkan kita pun kemarin playground itu kita sedang bertumbuh. Kenapa saya bilang begitu? Ya kan? Karena kan kita berfellowship sama teman-teman kita ketemu, kita akhirnya kenal. Makanya saya suruh caranya begitu ya, kalau buat leader-leader ini. Kalau caranya orang mau saling mendoakan dan orang ngobrol dibikin kayak kemarin. Gitu. Bukti kan terbukti kan? Berapa banyak kita yang akhirnya tahu, oh ternyata Tita kemarin pasangannya sama siapa? Hah? Angel hobinya apa? Ayo. Ayu sama siapa? Gitu ya. Oh sama siapa Tama? Hah? Cici hobinya apa? Masak. Cynthia sama siapa? Astrid hobinya apa? Rebahan. Oh matilah anak ayam ya. Gitu ya kan. Tapi kan kita jadi tahu nih hobinya orang, ini orang. Ingat itu. Ingat. Terus apalagi yang kemarin kita tanyakan? Banyak kan? Gimana? Dia anak keberapa? Astrid anak keberapa? Anak kedua. Irfan anak ke? Pertama itu saya tidak tanyakan. Saya sudah tahu. Ya. Itu kan. Kalau ini? Kan? Kamu tahu enggak? Gini ya. Dengan sebenarnya gini, di dalam ilmu intelijen kita dapat informasi-informasi itu kita sudah bisa baca kepribadian. Contoh, anak pertama nih biasanya galak, Kakak Ros. Iya, biasanya. Kalau kamu manja. Biasanya juga kalau terutama orang Toraja ya, cucu pertama cowok begitu kan, yang ini pasti manja. Cucu pertama, anak pertama. Manja pasti. Betul. Nggak tahu kerja. Saya tidak sebut inisial ya, Putra. Oh, sebut nama. Tidak. Iya, enggak apa-apa. Yang penting ada progres, kan begitu. Tapi gitu loh, dengan kita tanya seperti itu kan kita bisa tahu nih orang di depan kita itu seperti apa. Nah, makanya kita seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sampai gini. Orang tahu pelitanya, ya kita kembali ya ke ayat tadi. Gadis bodoh kan begitu. Gadis bodoh itu dia tidak melihat semua hal yang itu sebagai suatu hal yang penting. Dia hanya melihat yang setengah-setengah aja dia lihat. Sementara gadis yang bijak, dia pintar karena dia bisa semuanya dianggap, oh ini penting ini. Yang bijak kan begitu. Kak, ya berhubung kita leader,
kayak ada sesuatu yang saya dapatkan dari pembacaan ini tentang gadis bodoh dan bijaksana. Tentang perbedaan mereka, yang satu bawa, yang lain bawa pelita, yang lain bawa pelita dan minyak. Sangat luar biasa, kayak tentang detail masuk, tentang Mitigasi resiko. tentang sebagai leader, orang yang Bijaksana itu pasti ada yang lebih, harus melakukan lebih. iya, orang yang tahu juga, misalnya kita sama-sama Kristen, Iya. sama-sama punya pelita. Ah. Maksudnya apalagi kita yang jadi leader di sini, kita tahu bahwa tugas kita itu untuk jadi terang. Ya, semuanya tahu itu tugasnya kita, tapi kita lupa yang itu, kayak minyaknya. Iya. Ya jangan sampai kayak dalam kehidupannya kita, kayak Nah itu juga akhirnya gini, kalau kita jadi gadis yang bijak, artinya ada tuntutan yang lebih toh. iya, tapi bukan itu maksudku. Kayak kita tahu firman-Nya Tuhan, tentang perintahnya Tuhan, kita harus jadi terang buat orang lain. Kita punya itu. Kayak maksudnya kita punya pelitanya. Tapi kita lupa untuk dirinya kita sendiri. Kita lupa untuk ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang membuat kita itu tetap menyala dan Minyaknya. bisa terus terang gitu. Minyaknya toh. Iya. Iya. Minyaknya kita jangan sampai lupa bahwa kita juga punya kewajiban untuk terus punya minyak. Itulah. Dan gimana cara punya minyak? Ya memang kita dituntut lebih toh. Iya. Betul tidak? Kita semua dituntut lebih. Semua para pelayan itu harus wajib punya minyak toh. Kalau mau disebut dengan gadis bijak. Artinya apa? Ya memang tuntutannya. Makanya saya sudah bilang sama Vero, yang mau masuk P3 itu bilang, di sini seleksinya mudah. Tapi begitu kau sudah masuk di dalam, ya mohon maaf. Ya. Harus memang punya porsi yang lebih daripada jemaat yang biasa. Jemaat yang biasa hanya datang di hari Minggu. Ya kan? Tetapi kalau kita sudah melayani Tuhan, kron ikut, apalagi doa pelayan, PA ikut. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kayak kelihatannya terlalu mengikuti kegiatan banyak, anggaplah kita lagi menyediakan minyak. Iya, betul. Kita sedang menyiapkan minyak buat kita sendiri. Maaf. Kayak kita ikut hal-hal buat kegiatan-kegiatan pemuritan tuh buat simpan minyak, buat kumpulkan minyak tuh. Kita terus pakai. Minyaknya tidak habis. Iya. Supaya tidak akan habis. terus ada. Dimana kayak kita dimanapun berada, kita bisa sharing begitu. Iya. Di minyak yang kita punya, yang sudah kita dapatkan dari pemuritan. Kita bisa menerangi. Marcel, ada masukan Marcel ya tadi di rumah aja. Oh iya, ada Marcel. Sebagai koordinator Marcel. doa syafaat, saya sangat merasa. Marcel mau ngomong Marcel, sini Marcel. Kasih dia dulu mic yang harus wireless. Selalu serius. Ini Marcel toh selalu punya minyak. Karena waktu minggu lalu saya kayak, aduh, nggak bisa nih kayaknya doa syafaat. Kasih tinggal dulu itu Marcel sini deh. dulu. Saya tahu pasti Marcel ada dia mau ngomong. Saya dari tadi dalam hati saya Marcel ini mau ngomong, cuman dari tadi belum sempat. Situ. Kasih dia dulu mic-nya. Situ duduk, itu Vero ambil kursi itu. Gimana Marcel? Kalau yang saya pelajari dari ayat ini tuh kayak yang Kak Vero bilang, minyak. Bagaimana kita itu punya persediaan minyak itu untuk dirinya kita, sehingga kita secara pribadi bisa terang, dan terangnya itu kita bisa share ke orang lain, sehingga terangnya kita bukan di dirinya kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menerangi orang lain yang kurang minyaknya begitu. Sehingga menurut Marcel gimana caranya kita terus ada minyaknya? Ya seperti Kak Vero bilang, tetap berpengharapan dalam Tuhan, punya iman yang teguh dalam Tuhan. Praktisnya bagaimana praktisnya? Berdoa, jadi pendoa syafaat. Oh haleluya. Haleluya. Tidak, maksudnya begini, praktisnya itu begini, maksudnya yang praktis itu gimana sih supaya kita tetap punya, ya tetap harus bertumbuh dalam komunitas. Kalau saya lebih mengarah ke situ, kenapa? Itulah kenapa bukan satu gadis yang bodoh dan satu gadis yang pintar. Ada 5, karena memang kita harus supaya tetap harus dalam bentuk dalam komunitas. Ada yang komunitas juga tapi tidak punya minyak nih. Itu namanya kumpul arisan namanya itu. Ya. Apalagi arisan berondong yang biasa kamu jadi anunya Putra.
Ya, ngerti maksud saya? Itulah kenapa disebut dengan 5, harus ada 5. Karena memang itu formatnya adalah format komunitas. Begitu. Dan yang kedua, itu yang harus kita ingat. Gimana supaya tetap menyala? Ya memang kita harus bertumbuh. Artinya apa? Ikut kegiatan di mana memang kita bisa bertumbuh. Apa PA? PA itu kan menambah pengetahuan, menambah pertumbuhan iman kita sehingga kita bisa bagikan ke yang lain. Ngerti maksud saya? Makanya buat saya orang-orang yang mohon maaf nih sudah pelayanan, tetapi saya tidak pernah lihat ikut doa, tidak pernah lihat ikut PA, tidak pernah lihat ikut ground atau apa. Menurut saya itu dia gadis yang bodoh. Sama-sama kok, iya kan, sama-sama ikut aktivitas apa? Aktivitas mau menikah, betul tidak? Artinya sama-sama jadi gereja, tapi ada perbedaan. Nah kita semua menjadi gadis yang bijak. Dengan apa? Ikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang untuk pemuritan, menjaga minyaknya itu tetap ada dan tetap menyala pelitanya. Begitu. Dan tetap harus dalam gitu. Tapi Kak, ini kita menerangi apakah cuman kita yang dalam Kristen atau bisa juga kita menerangi orang-orang yang tidak ya satu namanya terang kepercayaan di gelap kita? dong. Oh, Sudah pasti toh. Maksudnya begini. Pelitamu, mohon maaf ya, kita harus hati-hati. Di gereja pun kamu tetap bisa jadi terang. Kalau gerejamu toksik. Iya dong. Iya dong. Tidak semua gereja itu terang semua di dalam. Ya mohon maaf ya, tidak semua juga kita itu pribadi dalam gereja itu semuanya terang kok. Iya kan? Betul tidak? Atau bisa jadi misalkan nih, kemarin ngobrol sama siapa waktu berdua? sama rival. Ya kan, sama rival. Bisa jadi salah satu waktu kamu didoakan sama rival, kamu sebenarnya sedang lelah-lelahnya. Atau mungkin misalkan kamu tadi sudah kesel sama seseorang, nggak pengen mengampuni. Tetapi waktu kamu ngobrol-ngobrol sama rival, iya ya saya kau diingatkan untuk mengampuni ya, untuk mengini. Itu kan sebenarnya lagi kamu mau redup nih. Padahal sama-sama di gereja nih. Katanya mengampuni, ternyata kamu diingatkan, saya sudah simpan dendam ternyata selama ini. Kita tidak tahu ternyata api kita sebenarnya sudah mulai redup. Atau kita sudah malas-malasan pelayanan. Hanya kemarin itu ada yang paksain, misalkan gini kemarin playground tuh, malas sekali semuanya ikut playground, cuma ikut saja deh. Sebenarnya saya sedang mau redup itu. Tapi begitu kita ngobrol-ngobrol sama orang, kok saya dikuatkan ya? You know what I mean? Gitu loh maksudnya ya. Dibagi itu akhirnya. Terangnya itu dibagi. Akhirnya enggak yang mau redup tadi semakin terang lagi. Contoh lagi saja. Sudah mau redup habis. Sudah mau habis, ya kan? Iya, ya kan? Sudah tertiup angin, sudah mau mati ya kan? Kemudian tiba-tiba dia chat Ayu, ajak dulu ke gerejamu ya, biar tidak membusuk ini imanku, kan begitu kan? Iya. Sekarang saya mau tanya, Gigi sudah Kristen atau belum waktu dia minta sama ini? Sudah, tapi sudah mau mati dia, sudah mau redup. Ya kan? Nah, kemudian dia cari Ayu yang sedang lagi menyala-menyalanya waktu itu kan, menyala abangku. Ya kan? Akhirnya apa? Ditularin. Benar enggak? Lalu kemudian somehow kenapa? Kemudian GG pun bertumbuh. Dia punya minyak sendiri sekarang. Iya. Kan begitu kan? Sudah ngerti gambarannya. Jadi mau di dunia, mau di luar gereja kah, di dalam gereja kah? Karena di dalam gereja pun ada orang-orang yang sudah mulai redup, ada banyak. Betul tidak? Ya kan? Ada banyak orang yang butuh kita kuatkan. Contoh misalkan, ada banyak orang yang datang di gereja kalau pagi, itu terutama di sekitar kita ya. Percaya atau tidak, nih perhatikan. Jemaat kita rata-rata yang simpatisan itu pasti mohon maaf. Pasti ada yang kena penyakit. Karena dia lagi berobat, karena lagi apa. Karena kita dekat-dekat sini tuh dekat rumah sakit yang rujukan dari Papua, rujukan dari mana kan semuanya di Wahidin rujukannya. Untuk penyakit-penyakit yang berat, gagal ginjal, leukemia, apa-apa semua tanya sama Cerin. Dirujuknya pasti ke situ. Jadi kalau ada orang Kristen kayak Ibu Yeni, mohon maaf Ibu Yeni yang dulu, yang ini, kan di sini kan yang akhirnya meninggal.
Nah, ada dulu yang besar ininya, tau kan? Ya, maksud saya gini loh. Dia kan enggak mendapat, dia kan apa ya saya bilangnya, orang yang seperti itu dan mulai kecewa sama Tuhan dan mulai ini, itu kan perlu dikuatkan juga. Makanya tidak semua orang di gereja itu menyala bangku. Ya kan? Nah, itulah kenapa kalau dia kemudian, kan prosesnya GG itu dekat dulu. Wih, sudah mulai agak menyala ini. Lalu kemudian lama-kelamaan, ayo ikut PA, ikut ini. Akhirnya sekarang sudah punya pelita sendiri, sudah punya buli-buli sendiri untuk menyimpan. Akhirnya apa? Bertumbuh. Gitu. Oke? Nah, menyala abangku, Marcel. Jelas, Marcel? Jelas, Kak. Ah, begitu ya. Gitu. Apalagi Marcel? Itu aja sih, Kak. Yang 1 Tesalonika 5 sudah mengerti, Tesalonika 4. Kalau yang satu, saya juga sempat renungkan sih tadi malam di ayat ini. Dan saya sempat nonton satu channel YouTube itu, tapi channel YouTube orang luar, tapi dalam bahasa Inggris itu dia kayak undang 3 orang itu yang kayak ahli di bidang kayak ini kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan mereka ditanya satu-satu. Dan ada satu orang yang ditanya bilang, dari mana Paulus dapat nubuatan seperti ini begitu. Terus ini orang bilang katanya bisa saja dari 2 hal begitu. Yang pertama itu dari wahyu Tuhan ke Paulus saat itu. Sama dari ajaran Tuhan Yesus saat itu juga yang saya lupa ayatnya lagi di mana. Tapi ada Tuhan bilang tentang bersiap-siap, ya dia akan datang. Terus dia juga sempat tegaskan kalau tidak salah di Filipi sama di Titus berapa itu, yang bilang bahwa kita ini adalah warga memiliki ada yang dalam bahasa citizenship untuk surga begitu. Jadi kalau yang di Korintus, kalau yang di Tesalonika bilang kayak kita harus berpengharapan, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan dan punya iman dalam Tuhan itu, karena Tuhan Yesus sudah mati, sudah berkorban sama kita, jadi sudah ada jaminannya kita untuk keselamatan, dan dari keselamatan itu kita belajar untuk bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan begitu. Dan di situ juga ditegaskan kalau dari ayat itu bahwa Tuhan sudah sediakan tempat untuk kita di sorga, dan bilang bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga. Jadi kenapa kita mau takut lagi begitu? Seperti yang di Tesalonika bilang, seperti itu kan. Oke. Ternyata sudah research dia. Salah tempat kau tadi di sana ya. Oke. Ada lagi? Sudah jam 7. Nggak terasa ya pembicaraannya ya. Agak berat dan agak ini. Ada lagi Marcel? Cukup, Kak. Oh, cukup. Oke, kembali lagi ke operatormu. Karena Vero saya mau suruh berdoa. Tapi dia harus melihat itu karena kita kan mau nyanyi lagi, nanti volumenya terlalu besar. Oke, sudah ada lagi? Ada lagi mungkin yang mau dibicarakan? Ada lagi yang mau diinikan? Kalau mau bicara enggak habis-habis. Oke. Sudah. Oke ya, sudah ya, berarti ya kita angkat suatu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Belakang langit biru. C. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Pero berdoa. Ya Tuhan Yesus, ini kerinduan kami supaya ketika Engkau datang kembali Tuhan, Engkau dapati kami adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami, Roh Kudus terus ingatkan kami dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, supaya Tuhan kami tetap menjaga pelita kami dengan minyak, kami terus mencari Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam komunitas, kami tetap berjalan dalam komunitas sehingga kami terus memiliki pelita itu, memiliki minyak itu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami semua terus hikmat, supaya kami terus memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk persekutuan yang indah pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk komunitas kami, gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya bahwa kami ada di tempat ini semuanya bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami menjadi orang-orang pilihan yang ditentukan Tuhan untuk menerima apa yang seharusnya kami terima, itu firman Tuhan itu sendiri Tuhan. Menerima Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, kami serahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas kami, baik kami yang ada di tempat ini pagi hari ini maupun jemaat-Mu yang sementara menonton Tuhan, kami serahkan aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Baik kami yang akan bekerja, kami yang akan ke kampus, kami yang akan stay di gereja, yang segala aktivitas kami, latihan-latihan yang nanti akan kami lakukan, biarlah Tuhan Yesus ada beserta dengan kami sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga membawa ibadah kami besok dalam tangan Tuhan. Baik ibadah raya 1, 2, ibadah raya 3 kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pelayanan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, hingga pelayanan yang kami lakukan semuanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan yang datang mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapa yang baik, setiap pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan mampukan kami untuk melakukan semuanya dengan sukacita, dengan kesadaran bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami serahkan doa pelayan nanti sore Tuhan jam 6, biarlah anak-anak-Mu Engkau gerakan hatinya untuk mencari Tuhan, untuk datang berdoa di tempat ini, supaya kami sama-sama bisa menyembah Tuhan, bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami juga teman-teman semuanya yang ambil bagian dalam berpuasa, biar Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Biarlah hari ini segala persiapan yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Segala Tuhan Yesus menyertai kami semua
sepanjang hari ini Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Tuhan juga memberkati kota di mana kami tinggal, kesejahteraan kota ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pelihara. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintahan di bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terus penyertaan Tuhan ada, damai sejahtera Tuhan ada, perlindungan Tuhan ada di bangsa ini Tuhan. Bahkan Tuhan jauhkan segala rencana-rencana orang jahat, teroris dan lain sebagainya. Tuhan juga melindungi orang-orang yang terkena bencana alam dan lain sebagainya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sementara memberitakan Injil di pelosok-pelosok desa, Tuhan cukupkan keperluan mereka. Bahkan Tuhan bekerja di dalamnya supaya banyak jiwa bisa mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk orang tua rohani kami di gereja ini, baik itu Ibu Gembala. Kami serahkan kehidupannya dalam tangan Tuhan, masa tuanya dalam pemeliharaan Tuhan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan, bahkan anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Berkati Kak Esra, Kak Debbie, Dev, Tuhan, keluarga ini Tuhan pelihara, semakin hari semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kak Esra dalam pekerjaannya Tuhan berkati, bahkan dalam pelayanan mereka Tuhan, Kak Esra, Kak Debbie serahkan dalam tangan Tuhan, bisa membawa lebih banyak lagi jiwa untuk sama-sama memuliakan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan juga orang tua kami dalam tangan Tuhan, kesehatan mereka, apa yang sementara mereka kerjakan, rencana mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya Tuhan tolong dan Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami juga menyerahkan cita-cita kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kami. Dan Tuhan memberikan kami hikmat, kemampuan untuk dapat melakukan apa yang harusnya kami lakukan sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Lebih dari itu Tuhan, biarlah apa yang kami minta ini hanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Sempurnakanlah dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami mau berdoa sama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati Tuhan kita Yesus semua. memberkati semua.